Kenapa kepala aku pusing banget ya? Silau banget lagi. Ada apa ini? Bukan nggak apa-apa? Saya cuma pusing aja, Bu. Mau saya bantu? Gak usah. Gak usah, Bu. Gak apa-apa. Kenapa ya hatiku bergetar setiap kali melihatnya? Tadi saat berkenalan, menyalami dia, hatiku juga bergetar. Sebenarnya ada apa ya ini? Orang itu menduluin gue. Padahal ini kesempatan gue manfaatin Kanza. Kanza? Kanza, kenapa dengan kamu? Ibu, maaf, Ibu tahu apa yang terjadi dengan istri saya? Tadi istri Bapak ini mau jatuh terhuyung-huyung. Sepertinya kepalanya pusing atau sakit. Mungkin sebaiknya Bapak bawa istirahat aja. Ya, terima kasih Ibu sudah menolong istri saya. Ada yang nggak beres di sini. Pertama adalah anting-anting. Dan sekarang tiba-tiba saja Kanza sakit. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Aku harus mencari tahu siapa yang coba merusak pesta ini. Ayo, aku bawa kamu ke kamar. Permisi, Bu. Kamu tidur. Kamu istirahat saja. Pestanya gimana? Kamu nggak perlu pikirin pestanya, ya. Kamu istirahat saja. Pestanya juga sebentar lagi akan selesai. Biar aku sekarang keluar kasih tahu sama tamu-tamu kalau kamu sedang tidak enak badan, perlu istirahat. Kalau misalkan nanti aku udah baikan, nanti aku turun ya, Mas. Kamu tenang saja, nggak usah dipikirkan, ya. Makasih, Mas. Oma itu kan capek banget. Oma pengen istirahat. Oma ke dalam dulu ya. Loh, Oma. Ini puncaknya bentar lagi nih yang seru-serunya nih, Oma. Aduh, nggak bisa. Oma bener-bener capek sekali. Udah, kalian aja deh yang seru-seruan, yang rame-ramean ya. Ya, Oma masuk ya. Dani, kita berhasil. Bukan saya minum jus itu. Beneran? Ya, kita berhasil. Yeah! Akhirnya berhasil. Ya, silakan. Kenapa mereka berdua senang sekali? Kita udah berhasil ngejebak dia pakai anting-anting mama. Sekarang kita udah berhasil ngejebak dia. Dia sekarang jadi pelet. Kan di rumah ini nggak boleh ada ratu. Kita berhasil. Akhirnya kita berhasil, Dani. Yes.
Nanti, Papa mau bicara dengan kalian berdua setelah pesta. Kanza, akhirnya saat-saat yang aku nantikan tiba juga, Kanza. Aku telah memperalat dua anak itu. Mereka tidak tahu kalau aku hanya memperalat mereka. Aku telah memberikan obat tidur. Aku telah memberikan obat itu kepada mereka supaya kamu bisa tidur nyenyak, Kanza. Sehingga kamu tidak bisa merasakan apa-apa, Kanza. Kalian berdua itu benar-benar keterlaluan. Dengerin aku dulu, Pak. Papa nggak mau dengar alasan apapun yang kalian berdua punya. Tahu itu? Sekarang gini, kamu masuk kamar kamu. Dan kamu jangan pernah keluar dari kamar sebelum Papa suruh. Sekarang masuk. Papa tega ngunciin Dani dan sebentar lagi aku juga dikunciin. Demi belain perempuan itu. Papa kelewatan banget. Terus kamu pikir kamu nggak masuk kamar? Kamu jangan pernah tinggalin kamar sebelum Papa suruh juga. Kamu yang paling besar. Pak dengerin aku dulu, Pak. Aku pengen jelasin, Pak. Udah sana masuk. Kanza. Mulai sekarang, kamu benar-benar akan menjadi milik aku selamanya, Kanza. Selamanya. Akhirnya kita bisa berdua seperti ini, sayang. Halo, Rafiq. Sorry, aku tahu kamu lagi jaga malam. Cuma ini aku minta tolong. Datang ke rumah ya. Untuk nolong Kanza. Dia pingsan gak jelas. Bisa kan? Ada yang datang. Terima kasih, Vic. Aku tunggu ya. Kanza benar-benar tidak sadarkan diri. Sebenarnya apa yang terjadi sama dia? Sarah. Kurang ajar. Harusnya ini kesempatan gua sama Kanza, bukan kesempatan Bayu.
Pin. Kenapa? Gawat, Pin. Hah? Bokap bos pakai kemari lagi. Nuh, lu lihat. Riko. Bocah ingusan. Dia pikir sudah jadi jagoan. Sudah kuat dia itu. Dia belum tahu siapa sesungguhnya Sastro Wardoyo. Sarah, sabar ya sayang. Aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada kamu. Kalau gua nggak inget masih butuh kepercayaan lo, pasti sudah gua habisin lo. Berani-beraninya lo deketin milik gua. Kanza itu cuman milik gua. Sekarang kamu tangkap Marlina. Kamu culik dia. Kerja, Bos. Iya, Bos. Siap. Ayo, Biro, Emon. Ini Bos Riko harus ditelepon nih. Cepat telepon. Teleponku sama telepon Kanza tidak berbunyi. Tapi aku seperti mendengar suara telepon. Mampus, ketahuan gua. Apa yang aku lakukan di sini? Aku seharusnya cepat pergi dari sini. Halo, Bos. Bos, bokapnya Bos ada di sini nih. Apa? Kenapa saya bisa ada di situ? Iya, Bos. Udah, Bos. Makanya cepetan kemari. Kayaknya bokap Bos nih nyariin nyokapnya Bos. Iya. Yang barusan tadi, suara telepon siapa? Apa ada orang lain di dalam? Suara telepon siapa barusan? Nggak ada siapa-siapa di sini. Yang pasti bukan dari teleponku. Telepon Kanza juga mati. Seperti ada seseorang dari sini. Seperti dari arah sini. Mungkin perasaanku saja.
Tante, kok papa buru-buru gitu? Apa mama baik-baik aja? Tante juga nggak tahu sayang. Ayo kita ke sana. Yuk. Tante, apa mama baik-baik aja? Tenang ya sayang. Mama Kirana pasti baik-baik aja. Apa yang anak-anak itu berikan sama kamu, Kanza? Pak Bayu, selamat ya. Memang gak langgeng. Iya, terima kasih sudah datang. Ya, hati-hati di jalan. Pak Bayu, Pak Andre. kami mau pamit ke dulu. Wah, Pak Andre sama Bu Tantre sudah mau langsung pulang saja. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang ke acara saya. Bukan saya baik-baik aja kan, Pak? Iya, Bu Tantri. Saya menyuruh Kanza untuk istirahat saja. Dan saya juga sudah menelpon dokter pribadi kami yang kebetulan juga teman untuk memeriksa Kanza. Terima kasih untuk perhatiannya, Bu Tantri. Ya udah, kalau gitu kami pamit pulang dulu. Iya, Pak Andre. Terima kasih. Bu, Mari, terima Pak kasih Bayu. ya. Selamat ya sekali lagi ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya Allah, kenapa kepalaku pusing banget ya? Bayu, kamu tuh jangan terlalu menyalahkan anak-anak. Lagi pula ini kan masalahnya kan tidak serius. Kansa juga baik-baik aja. Ibu, apa yang dilakukan oleh Dani dan Nadia itu sudah kelewatan, Bu. Kanza itu sampai pingsan. Ibu masih bilang itu gak serius. Masalahnya itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Kita belum bisa memastikannya, Ibu. Kita tunggu saja Rafiq untuk memeriksa keadaannya Kanza. Kita dengar pendapat Rafiq, apa yang dia katakan setelah dia memeriksa Kanza. Ya, dengan begitu kita akan tahu apa efek samping dari obat yang diberikan oleh Dani dan Nadia. Biarin aja papa sama mama berdebat. Yang penting sekarang gue senang-senang. Bisa stres gue di sini lama-lama. Teman gue nelpon. Halo? Oke, gue turun ya. Bentar. Yes. Oh iya, gue ajak Bang Riko aja deh biar seru. Mama. Sayang, kok bangun tidur lagi, Nak? Tidur lagi, Ma. Iya, sayang. Ma, kok Mama banyak keringatnya? Emang Mama sakit? Enggak kok, sayang, Mama nggak sakit. Tunggu ya, Ma. Kirana? Ya Allah. Nah, sayang kamu gak apa-apa, Nak.
Gak apa-apa kok, Ma. Aku gak apa-apa kok, Ma. Serius kamu gak apa-apa kok kamu bahasa gini sayang? Ayo tiduran lagi, Ma. Serius kamu gak apa-apa nak? Ya, Ma, aku gak apa-apa. Gak apa-apa, Ma. Kamu gak mau ngapain sayang? Mama pasti sakit lagi ya. Sini aku kompres. Makasih ya sayang. Dulu Dani dan Nadia juga begitu manis seperti Kirana. Entah sejak kapan mereka menjadi begitu sulit diatur saat ini. Tadi istri Bapak ini mau jatuh terhuyung-huyung. Sepertinya kepalanya pusing atau sakit. Mungkin sebaiknya Bapak bawa istirahat aja. Ya, terima kasih Ibu sudah menolong istri saya. Bagaimana bisa Dani dan Nadia melakukan semua itu? Mereka sengaja mengacaukan pesta kami. Bahkan, mereka tega mengerjai Kanza sampai Kanza itu sakit. Apa aku sudah salah asuh? Aku sudah mengabaikan pendidikan mereka. Aku tidak habis pikir apa yang terjadi pada mereka. Jangan-jangan mereka menjadi tidak berperasaan begitu karena kesalahan yang sudah aku perbuat. Mungkin aku sudah terlalu sibuk dengan pekerjaanku, sehingga tidak terlalu tahu apa yang terjadi pada mereka selama ini. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri, Mas. Anak-anak butuh orang tuanya. Mereka butuh kamu dan Kanza. Bangkitlah dan bersabarlah. Jangan menyerah begitu aja menghadapi mereka. Sarah, apa yang sudah dilakukan Dani dan Nadia itu sudah sangat keterlaluan. Kamu harus bersabar. Selama ini Kanza bisa sabar menghadapi mereka. Kenapa kamu enggak? Sekarang saatnya kamu diuji kesabaran kamu. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Mereka berdua itu sungguh sangat sulit untuk dikendalikan. Sarah, kita joget-joget sampai puas, Nat. Udah puas-puasin aja. Ntar ini semua gue yang bayar ya. Mantep banget, Nat. Minum lagi. Lo gak mau pesen apa-apa lagi? Hah? Bentar, lagi deh. Guys, bentar ya, gue tinggal dulu. Oke. Halo bos. Bos, bokapnya bos ada di sini nih. Apa?
kemari. Kayaknya bokap bos nih nyariin nyokapnya bos. Iya. Bang Riko, kan sendirian doang? Gak seru tau aku di sini doang. Hai sayang, akhirnya kamu datang juga sekarang. Aku udah lama banget nungguin kamu. Sayang, sekarang kita ngedance ya. Aku lagi frustasi banget nih. Nah gitu dong, yuk. Ayo. Ayo Bang Riko, kita seneng-seneng. Bang Riko, sebenarnya hari ini gue lagi bete. Cuma gue tahu lo pasti bakal gue bikin seneng. Kamu tenang aja sayang. Selama kamu sama aku, kamu nggak perlu gusar. Bang Riko. Bang Riko. Bang Riko. Nadia kenapa, Nah? Kayak dia mabok banget deh. Aduh, gue harus gimana nih? Udahlah, tinggalin aja deh di sini. Paling besok juga udah sadar. Bener juga sih. Yaudah kita lanjut yuk. Sayang, kamu jangan tinggalin aku sayang. Sayang, jangan tinggalin aku masih mau sama kamu sayang. Nah, tadi kan lo yang ngajakin dia. Lu anterin dia pulang, Gih. Gue bingung banget, gue harus gimana ya? Dia mabuk banget. Jangan tinggalin aku. Bang Riko, sadar Bang. Nah, kita duluan ya. Yaudah. Bang Riko mabok banget lagi. Bang Riko. Lo rumahnya di mana sih? Sayang, kita senang-senang malam ini ya. Bang Riko, apaan sih pegang-pegang maboknya rese banget deh. Sayang, udah kamu tenang aja, kamu itu milik aku, kamu jangan lawan aku sayang. Bang Riko, gue bukan pacar lo Bang. Ih. Riko di mana kamu, Riko? Riko, kamu di mana? Hei. Berisik kamu. Berisik, diam. Riko. Alamatnya Bang Riko di mana sih? Coba gue cek HP-nya kali ya. Kelok lagi. Pakai fingerprint. Coba. Akhirnya kebuka juga. Gue nelfon siapa ya? Papa. Oh, coba. Riko. Akhirnya kamu menghubungi saya juga. Riko. Halo, Riko. Halo Om, ini aku temennya Bang Riko Om. Oh, kamu temennya Riko? Kira-kira alamatnya Bang Riko di mana ya? Soalnya Bang Riko mabok banget nih Om. Nanti Om kirim melalui WA alamatnya ya. Kamu antar, kamu jaga dia baik-baik ya. Bawa pulang dengan selamat ya. Dia anak kesayangan Om. Oke? Oh, oke. Makasih Om. Itu Riko. Apa itu Riko? Apa urusan apa kamu itu? Itu Riko kan? Diam, berisik kamu. Diam.
lihat kelakuannya Riko. Bawa masuk Riko ke dalam. Bawa. Cepat bawa, Cuk. Sayang, kamu gimana sih? Ih, geli banget sih panggil sayang-sayang. Gak lagi deh gue dugem sama lo. Nyusahin tahu nggak? Masuk. Kok nggak mirip ya sama Bang Riko? Papanya Bang Riko kelihatan norak banget sih. Yuh. Terima kasih ya. Sudah mengantarkan anak saya. Sama-sama, Om. Cantik juga anak ini. Umur-umur segini nih, gurih-gurihnya. Ih, apaan banget sih liriknya kayak gitu banget? Geli. Oh, nama kamu siapa? Nadia, Om. Om, kalau gitu aku permisi dulu ya. Oh, tunggu. Kita kan belum kenalan lebih jauh. Minum dulu, minum teh, ya? Nggak usah. Aku pergi duluan aja, Om. Makasih, Om. Oke, dadah. Dirno. Hei. Kamu ikuti mobil itu, jangan sampai lepas, sampai ke rumahnya. Saya ingin tahu teman-teman dekat anak saya itu siapa saja, ya? Halo bos. Oke, Dirno. Ini sekarang saya udah di depan rumahnya temannya Mas Riko. Kamu tunggu di situ sampai pagi. Kamu perhatikan situasi sekelilingnya dan kamu catat setiap orang yang ada di rumah itu. Oh, iya bos, siap bos. Oke, good. Sayang. Mama udah baikan. Udah sayang, Mama udah baikan. Ini semua karena berkat kamu sayang. Syukurlah Mama udah baikan. Aku seneng. Mama sehat. Mama juga senang kalau misalkan kamu juga sehat terus. Dani bangun, Dani. Dani bangun, ayo cepat keluar dari kamar. Oh, pasti ganggu aja mas pagi. Bangun. Sekarang kamu temui papa, cepat. Nadia, bangun Nadia. Gawat, Papa. Gue harus ganti baju sebelum Papa ngeliat. Nadia, cepat keluar kamar. Nadia, atau Papa seret kamu keluar dari kamar. Ayo, cepat bangun. Ada apa sih, Pak? Masih pagi tahu. Ayo, kalian berdua ikut Papa. Pak, mau kemana sih, Pak? Kalian nggak tahu mau kemana? Ikut Papa sekarang. Ayo cepat, ikut Papa sekarang. Sakit, Pak. Ayo masuk cepat, masuk. Maafkan saya. Ada apa, Mas? Papa. Kenapa diam? Sekarang juga kamu minta maaf sama Mama Kaza.
atas semua yang sudah kalian perbuat. Ayo, kalian harus ngaku bersalah. Mas, ada masalah apa, Mas? Pak, aku nggak mau minta maaf, Pak. Nadia, kamu minta maaf sekarang. Dani juga nggak mau minta maaf, Pak. Dani, Nadia, kalian berdua itu tidak bisa seperti ini. Belajar bertanggung jawab. Ayo, sekarang minta maaf. Ada apa sih kamu pagi-pagi kok ribut begini? Ah, itu loh Bu. Gawat Bu, gawat Bu. Apa tentang apa yang gawat? Bilang dong dulu. Itu Bu, ya ampun. Itu Mbak Nadia sama Mas Dani Bu. Ayo Bu, ayo Bu, cepat Bu. Apa sih ribut-ribut? Kamu jangan tarik-tarik begitu dong. Ah, ayo Bu, kasih tahu dulu apa. Iya, udah nanti Ibu bisa lihat di situ. Kurang ajar banget sama Maaf saya. Bu, ya Allah Bu. Bayu, kenapa mereka harus minta maaf? Ibu, mereka tahu sekali apa kesalahan mereka. Mereka sendiri kok yang bilang tadi malam. Sekarang mereka tinggal mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Yaitu minta maaf sama Mama Kanza. Mas, udahlah Mas. Udah jangan diperpanjang lagi masalah ini. Aku nggak apa-apa kok. Enggak, Kanza. Tidak. Kamu harus tahu, mereka berdua ini sudah tidak menghormati kamu. Dan mereka juga tidak menghargai itu yang namanya apa? Menghargai kenang-kenangan dari mama mereka sendiri. Mereka mempergunakan anting-anting itu khusus untuk memperolok-olok kamu. Ditambah lagi, mereka sudah membius kamu. Apa kalian nggak tahu? Apa yang kalian sudah berikan kepada Mama Kanza itu sangat berbahaya. Hampir menghilangkan nyawa Mama Kanza. Dokter Rafiq yang bilang. Nggak mungkin efek obat itu sampai bisa bikin dia mati. Apa maksud Bayu? Apa benar Dani dan Nadia sengaja melakukan itu? Bagaimana, Kanza? Ini, tadi Kanza itu baik-baik saja. Tiba-tiba aneh jadi seperti ini. Dia dibius, Bay. Dibius? Dalam dunia medis ini sangat berbahaya. Walaupun dosisnya sedikit, tetap berbahaya. Andaikan dosisnya lebih besar lagi, Kanza bisa meninggal. Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu kalau jadi seperti ini. Ini jujur, anak-anakku memang sudah sangat keterlaluan. Kalau mereka mau ngeprank Kanza, ini sudah sangat keterlaluan, Rafiq. Sangat keterlaluan. Kalau memang kamu yakin, kamu harus cari tahu dari mana mereka mendapatkan obat bius ini. Kamu harus lebih mengawasi anak-anak kamu, Bay. Jangan sampai nanti mereka salah pergaulan. Sangat berbahaya, Bay. Kenapa masih diam? Sekarang juga kalian minta maaf sama Mama Kanza. Minta maaf. Kenapa dia harus minta maaf? Mereka kan tidak bersalah. Itu perbuatan aku. Aku yang bersalah. Ini nggak benar, Bu. Ibu nggak bisa membela mereka itu sepanjang waktu, Bu. Kalau memang mereka sudah berbuat kesalahan, mereka harus belajar tanggung jawab, minta maaf. Ini nggak bisa dibiarkan. Ayo, minta maaf nggak? Kalau sekarang juga kalian nggak minta maaf,
Papa kirim kalian ke asrama. Mas, udah cukup mas. Udah jangan diperpanjang lagi masalah ini ya mas. Justru itu. Karena itu mereka harus minta maaf. Mereka berdua ini bukan anak kecil lagi. Mereka bukan Kirana, mereka sudah dewasa. Harus mengerti bagaimana minta maaf. Sial. Kenapa sih semalam harus ke gap sama papa? Pak, kalau aku minta maaf, dia makin melunjak, Pak. Kamu nggak ngaca? Hah? Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian minta maaf sekarang juga, atau sekarang juga Papa telepon ke sekolah. Papa pindahin kalian berdua ke asrama. Titik. Pak, aku nggak mau masuk asrama, Pak. Ya udah, apa lagi? Minta maaf sama Mama Kanza. Ya udah, aku minta maaf. Nadia, bukan gitu caranya minta maaf. Harusnya kan Nadia cium tangan mama. Tuh, lihat. Kalian gak malu adik kalian sendiri yang masih kecil itu ngajarin kalian untuk minta maaf. Aku minta maaf, Bu. Dani, apa? Bu, saya minta maaf. Yes. Bayu, Ya, Bu. apa yang kamu lakukan itu keterlaluan. Berani-beraninya kamu suruh anak itu sekolah di asrama. Kamu tahu apa akan terjadi? Mereka merasa mereka itu udah terbuang sama kamu. Mereka itu sudah cukup marah ketika kamu menikahi perempuan itu. Tidak, Ibu. Saya tidak serius untuk mengirim mereka ke asrama. Itu cuma untuk menakut-nakuti mereka. Biar mereka berdua itu belajar beradab, belajar bagaimana menghormati orang tua. Mereka itu kan masih anak-anak, wajar kalau mereka itu nakal. Anak-anak, Ibu bilang. Anak-anak mana yang bisa berpikir untuk membius ibunya, Ibu? Ibu, itu kata Rafiq, obat bius itu sangat berbahaya. Bisa menghilangkan nyawanya Kanza. Sekarang aku harus cari tahu siapa orang yang sudah ngajarin itu ke mereka. Wanita itu sudah mulai mempengaruhi Bayu. Ini sudah kelewatan. Mungkin aku harus menelpon Laura dan bertanya apakah dia bisa segera kembali. Ibu, aku tidak mau anak-anakku itu salah pergaulan. Ibu kan tahu sendiri zaman sekarang ini anak-anak itu bisa gampang sekali terpengaruh dengan pergaulan yang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Dan aku nggak mau tahu itu. Tolong Ibu bantu aku juga. Terserah kamu aja lah. Kepala gue masih pusing banget. Oh, pangeran muda sudah bangun. Sudah hilang pusingnya? Sudah sadar? Sudah hilang mabuknya? Mama di mana? Ma? Mama? Ma? Mama? Ma? Mama? Ma, ini Riko, Ma? Mama?
Sebenarnya Mama ada di mana, Pak? Pak, jawab pertanyaan aku, Mama ada di mana? Oh, Riko, jangan marah-marah kayak begitu. Marah-marah itu menjadikan kita cepat tua, Riko. Kamu gak usah khawatir. Mama kamu dalam keadaan aman, sehat. Selama kamu mengikuti apa kemauan Papa. Apa yang Papa mau? Yang saya mau, kamu mengikuti dan mendengarkan setiap apa yang Papa katakan. Mutlak. Tidak bisa ditawar. Faham itu? Jangan lakukan apa yang dia suruh. Kamu nggak boleh jadi seperti dia. Mama nggak mau kamu berubah jadi monster seperti dia. Amit-amit gue harus cium tangan sama dia. Kenapa sih harus cium tangan segala? Setelah cuma pingsan doang, lebay banget sih Papa. Kenapa dia nggak sekalian mati aja sih? Biar nggak ngerepotin, tau nggak? Itu Ibu Tiri makin besar kepala aja. Sekarang malah Papa belain dia. Emang kita selalu disalahin, tau nggak? Kak, kita harus lakuin sesuatu, Kak. Sekarang perempuan itu pasti mikir bisa nguasain kita setelah kita minta maaf sama dia. Udah. Lo jangan khawatirin masalah itu. Dia punya rencana. Apa itu, Kak? Sastrowardoyo muda. Ini pasti si Sinta lagi. Ini Sinta. Oh, Dirno. Yo, Dirno. Bos, sekarang saya tahu siapa yang tinggal bareng temennya Mas Riko. Siapa? Siapa yang tinggal di sana? Bilang, cepet bilang. Kansa, Bos. What? Kansa? Kansa ternyata itu tinggal satu rumah sama temennya Mas Riko, Bos. Riko. Dia itu memang licik. Dengan berbagai cara dia ingin mendapatkan Kansa. Oke. Oh, ini situasi yang bagus. Selain saya memanfaatkan ibunya, saya juga bisa memanfaatkan situasi ini. Anak tirinya Kansa. Kansa, aku duluan ya. Iya. Aduh, sebenarnya gue males banget sekolah. Udah di rumah ketemu dia, di sekolah juga ketemu dia. Lo pikir gue seneng, hah? Setelah bokap nyuruh minta maaf, gue ogah tau gak sih ngomong sama dia lagi. Panjang umur dia. Baru juga diomongin. Kak, katanya lu mau ngomong sama dia. Lu udah siap belum? Siap banget. Kalian udah sampai? Cabut langsung. Set masuk dalam. Mereka pasti masih marah sama aku karena dipaksa minta maaf. Pan? Pelajaran pertama bukan sih kan? Bete banget pasti. Lo ada ide nggak? Lo taruh di kolong meja dia. Begitu dia ngirup ini. Hampir semuanya. Ide lo keren juga ya.
Mabuk deh lu bukan. Selamat pagi. Kok kayak ada bau bangke ya? Aku harus lebih berhati-hati. Jangan sampai Dani ngerjain aku seperti semalam. Hampir sebentar lagi. Kalian juga pada nyium nggak? Iya bu, bau banget nih bu. Aduh. Yaudah kalian keluar semuanya keluar ya. Keluar kelas dulu. Pak Maman? Iya tadi gue nyumbang gak enak di kelas kayak bau kayak gitu. Cuy, ada apaan sih nih? Ini pasti gara-gara lu kan? Shh, jangan berisik. Pokoknya kelas bukan sehari ini dibatalin. Gue suka nih. Gak suka. Pak, di kelas ada bau menyengat gitu pakai bangke. Bapak boleh periksa nggak Pak? Baik bu. Yaudah, mari. Waduh, Dan, mampus kita, Dan. Bukan pasti curiga. Kenapa di bawah mejanya ada bangke? Dan, lu mendingan hilangin barbuknya deh sekarang. Ayo cuy, lu harus cepetan. Pak Maman, tolong periksa seluruh kelas ya Pak. Kena gue. Kalau dia lihat gue, pasti dia ngadu ke papa lagi. Bau bangke nih bu. Tadi pagi sih saya udah bersih tapi nggak ada apa-apa bu. Aduh, saya rasa pasti ini ada yang ngusil ini. Iya, nggak ada ya. Tapi kenapa baunya nyengat banget ya? Iya bu. Apa jangan-jangan di luar? Waduh, gawat. Dia mau kesini. Kena deh gue nih. Kayak bener deh Pak di luar Pak. Itu kayaknya bangkainya tuh Pak. Nah, nanti Bapak bersihin ya. Iya bu. Sambil bu ya. Iya. Saya buang dulu bu. Iya, makasih Pak. Iya ya.
Di mana Dani? Bro, kok Dani nggak sama bukan sih? Berarti dia lolos dong? Iya, gue rasa dia lolos. Bro, si Dani kemana sih? Gak tahu bro. Kemana coba? Yo, lolos juga lo. Gila. Jangan panggil gua Dani. Kalau gua nggak bisa ngatasin gini doang. Kenapa perasaan aku bilang ini ada hubungannya sama Dani ya? Sepertinya dia mau ngerjain aku lagi. Kanza, gimana keadaan Pak Bayu sekarang? Dia masih kasar nggak sama kamu? Alhamdulillah Mas Bayu sekarang jauh lebih baik dan lebih perhatian sama aku. Dan kamu tahu, Mas Bayu suruh anak-anak untuk minta maaf sama aku. Alhamdulillah, aku seneng banget dengernya. Kanza, mudah-mudahan kali ini Pak Bayu benar-benar menerima kamu. Amin, aku harap begitu deh. Anak-anak, jangan lupa besok kita akan mulai ujian tengah semester. Bapak harap setelah ini kalian langsung pulang ke rumah dan mempersiapkan diri untuk ujian besok. Ya elah Dan, ujian lagi. Udahlah, bodo amat. Cabut gue. Gue mau ngajak lo ke tempat nongkrong baru. Gimana? Duluan deh. Gue masih ada urusan. Urusan apa sih? Udah, ntar kasih tahu kalau udah kelar. Kita duluan ya. Duluan ya. Hati-hati lo. Karena dia mana sih? Kayaknya aman deh, semua guru udah pada pulang. Ayo, cepetan. Meja bukan saya mana ya? Mana ya kak? Sini, kayak di sini deh. Sini, Yakin lo? cepetan. Iya, sini. Coba lu cek deh. Semua ruangan lampunya udah dimatiin. Kelas juga semua udah dikunci. Yakin lo? Itu cahaya apaan tuh? Hei! Siapa di situ? Gak ada siapa-siapa. Apa gua salah lihat ya? Emang salah lihat. Kenapa sih, Za? Handphone aku mana ya? Kayak handphone aku hilang deh. Hilang? Coba kamu cari dulu. Udah nggak ada, handphonenya hilang. Udah jangan panik dulu. Coba kamu ingat-ingat terakhir kali kamu pakai handphone di mana? Terakhir? Ya ampun, kayak ketinggalan deh di ruangan tadi. Yaudah bentar ya, aku mau ambil handphone aku dulu bentar. Ya udah. Aduh, mudah-mudahan Pak Maman belum kunci ruangannya deh.
Alhamdulillah. Hampir aja ketinggalan. Apa lagi ya kira-kira? Oh iya, soal ujian. Aman, aman. Ketahuan. Ugi bantuin ntar. Ini dia. Foto-foto. Siapa lagi sih? Gak tahu. Ngumpet. Lu di situ. Oh iya, soal ujian. Aman. Hampir aja kita ketahuan. Aduh, lu. Ntar kirimin ke gue. Iya, ayo cepetan. Ke grup sekolah juga ya? Iya. Ayo. Dani, Nadia. Kalian mau pergi kemana? Besok kan mau ujian semester. Udah tahu, Bu. Kan udah diumumin di sekolahan. Ya kalau misalkan kalian udah tahu ngapain kalian pergi, mendingan kalian belajar lah. Duh, Ibu bawel banget sih, Bu. Lagian kita juga bakal belajar, Bu, habis dari party. Aduh, Ibu berisik banget sih, Bu. Nanti kita juga bakal belajar habis saya party. Lagian gak ada gunanya juga, Bu. Punya seorang ibu tiri yang seorang guru kalau nggak bisa bantu nilai kita. Ibu harusnya nggak mempermalukan kita, Bu. Bukan berarti ibu orang tua kalian dan ibu juga kerjanya sebagai guru. Bukan berarti juga ibu bakal naikin nilai kalian. Kalau misalkan kalian mau nilainya bagus ya belajar, jangan pergi. Sekarang otak saya lagi mumet, Bu. Mau kelar dulu, refreshing. Dani. Bu, kalau sampai nilai aku sama Dani jelek, pasti Papa bakal mikir kalau dia tuh nyesel nikahin ibu seorang guru. Karena ibu nggak bisa bantu nilai anak-anaknya. Nadia, Dani, kalian nggak boleh pergi ya. Nadia, ibu larang kamu untuk pergi ya. Bu, lepasin, Bu. Kamu nggak mau pergi, kamu juga turun. Apa-apaan sih, Bu, lepasin. Turun. Aduh. Ibu nggak ngizinin kalian untuk pergi ya. Balik, ayo balik sekarang. Apa-apaan sih, Bu, lepasin, Bu. Enggak, ibu nggak akan lepasin kalian. Bu, lepasin, Bu. Atau ibu telepon papa ya. Telepon, Bu. Silakan, Bu. Kita nggak takut. Kasih tahu ke papa kalau ibu sudah gagal mengurus kami, Bu. Satu tanggung jawab di rumah ini, Bu. Bu, stop pura-pura peduli sama kami, Bu. Kita tahu kalau ibu tuh cewek matre. Ibu cuma mau papa kan? Jadi mendingan ibu pergi dari hidup kami. Enggak, kalian balik sekarang. Balik sekarang. Enggak, kalian nggak boleh pergi kemana-mana. Bu, aku tahu ya, Bu. Ibu cuma manfaatin duit papa doang kan, Bu. Sekarang lepasin aku, Bu. Dani, lepasin. Kalian mau pergi kemana? Enggak. Dani turun nggak? Turun kamu. Awas, Bu. Enggak. Dani, kamu harus turun, Dani. Dani, kamu nggak boleh pergi, Dani. Nadia, kamu nggak boleh pergi kemana-mana ya. Enggak. Kamu nggak boleh pergi. Nadia, ibu nggak suka dengan cara kamu kayak gini. Nadia, buka pintunya, Nadia. Ibu nggak suka, Nadia. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Nadia, berhenti, Nadia. Lo pikir gue takut mau nabrak lo, hah? Nadia, kamu mau pergi kemana, Nadia? Apa? Iya, Bu. Pak, antarin saya, Pak, untuk ngikutin mereka. Maaf, Bu. Mobil yang satu sedang dipakai Bapak dan satunya lagi masih di bengkel belum diperbaiki, Bu. Ya Allah, aku harus telepon Mas Bayu ini. Pasti dia mau lapor sama Bayu supaya
papanya itu makin kesel sama anak-anaknya. Dasar pengecut. Kok dimatikan? Ada apa ini? Firasatku jadi gak enak. Apa terjadi sesuatu di rumah? Sebaiknya aku buru-buru saja. Sini. Ibu balikin dong, Bu. Saya tidak akan kembalikan handphone kamu. Saya tahu kamu kan mau mengadu sama Bayu. Bu, aku telepon Mas Bayu bukan untuk mengadu, Bu, tapi masalah... Itu sama saja kamu mengadu. Sejak kamu datang ke sini, anak-anak sudah menjadi masalah sama kamu terus. Kamu kan di sini mau ngurus anak-anak. Ini kamu memojokkan aja anak-anak selalu di depan bapaknya. Harusnya kamu tuh kan ambil hatinya mereka. Bu, aku nggak mau jokin anak-anak, Bu. Tapi ini udah tugas aku, Bu, harus ngejagain mereka dan ngelindungin mereka. Kalau kamu memang tidak sanggup mengurus anak-anak, lebih baik kamu jauhkan diri kamu di dalam kehidupannya Bayu. Ngerti? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar khawatir sama Nadia dan Dani. Gimana Bray? Hah? Asik gak tempatnya? Gue tahu tempat ini dari temen nongkrong gue. Asik sih. Bro, lo anak baru di sini. Gue mau gabung dong. Gue denger di sini asik banget tempatnya. Boleh aja. Asal lo semua harus bayar ke gue. Berapa? 200.000 satu orang. Chill dan. Chill bang. Nih, pas ya buat bertiga. Pas, oke? Have fun bro. Nah, yuk. Stop. Tunggu. Kalian tidak boleh masuk. Kalian masih di bawah umur. Coba saya lihat identitasnya. Lah, biasanya di klub lain kita masuk-masuk aja tuh Pak, nggak pakai dicek KTP-nya segala. Tiap klub itu mempunyai aturan sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Masih banyak kok klub yang lebih asik lagi. Iya. Yaudah yuk coba. Yaudah yuk. Rese. Lo mau kemana? Mending gabung kita aja. Kita mau bikin party nih. Kayaknya seru deh kalau kita gabung sama mereka. Boleh? Ya udah, ayo ikut mobil gua. Enggak usah. Kita bawa mobil kok. Kita ikutin mobil kalian aja, oke? Alah, santuy. Gua pasti antar kalian balik lagi ke sini kok. Ya udah. Boleh sih, yuk. Kanza, kamu pikir dengan mengurus anak-anak itu, kamu bisa mendapatkan hatinya Bayu? Kamu sangat salah, Kanza. Aku akan memanfaatkan anak-anak itu untuk membuat Bayu semakin benci kepada kamu, Kanza. Aku akan yakinkan
Aku yakin kali ini kamu pasti akan gagal. Aku akan membuat kamu semakin menderita di dalam rumah itu, Kanza. Lo mau tahu berapa batas maksimal kecepatan mobil ini? Mau dong, gue pengen lihat kalau mobil ini ngebut gimana. Boleh. Coba. Seru banget. Kita selfie yuk. Gue pengen ngasih tunjuk ke temen gue kalau gue nyobain mobil sport ini. Bentar. Lo siapa? Lu pengen tahu siapa gue? Tebak dong. Ih, balikin ke HP gue, gak sopan banget sih. Sini, balikin. Itu siapa sih? Turunin dia sekarang. Udah, lu tenang aja. Kan malam ini kita mau senang-senang. Berhenti. Gue pengen turun di sini aja. Berhenti nggak? Balikin HP gue. Balikin nggak? Sini. Lu mau nelpon siapa sih? Mau cari bantuan? Siapa sih yang lu telepon? Balikin HP gue. Sini gue cari nomornya. Balikin HP gue. Stop, berhenti. Coba kita lihat. Orang yang gue telepon apakah bakal bisa nolongin dia? Lu mau nelfon siapa? Balikin HP gue. Ih, nyebelin banget lu rese banget jadi orang. Turunin gue. Berhenti nggak? Duh, Mas Bayu mana ya? Kok udah malam kok dia belum pulang? Ma, ini handphonenya. Sayang, kamu kok ambil handphone mama? Nanti kalau misalkan Oma tahu, nanti Oma marah gimana? Oma tadi nggak tahu kalau aku ngambil HP-nya. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Ma. Oh iya, tadi HP Mama bunyi terus. Mas Bayu nelfonin aku lagi. Nadia juga nelfon aku. Tumben banget. Halo Nadia. Nadia, kamu di mana? Tolong! Turunin gue sekarang! Tolongin gue! Nadia, kamu kenapa? Nadia, kamu baik-baik aja kan? Berhenti nggak? Lo mau ngapain? Lo mau kita celaka? Lo mau apa sih sebenarnya? Halo Nadia. Lepasin! Berhenti nggak? Diam lu. Gak bakal ada yang bisa nolongin lu. Tolong! Turunin gue sekarang! Turunin gue sekarang! Gue bilang turunin gue! Bentar lagi, nasib lu yang sebenarnya akan lu jalani. Jadi lu jangan berisik, lu diam lu. Bang Riko, tolongin gue! Nadia! Lo lepasin dia! Pergi! Nadia, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa Bang, makasih ya udah nolongin aku. HP aku di dalam, HP aku masih di dalam. Di mana? Di dalam? Iya. Ini handphone kamu. Iya. Makasih ya Bang udah nolongin aku. Ya gak apa-apa, santai aja. Ih, ngapain sih Nur nelfon gue mulu? Malesin banget sih. Siapa? Ibu tiri lu? Iya, bukan Sa. Sini gue yang angkat. Yaudah nih. Dia baik-baik aja sekarang. Kamu tenang aja. Dia aman kok sama aku. Beres. Lu tenang aja Nadia. Lu gak perlu takut kalau ada gua. Iya, makasih banget ya Bang sekali lagi. Soalnya kalau nggak ada lo gue nggak tahu harus gimana Bang. Udah, lu santai aja, Nak.
Kasih ya, Bang. Kamu tahu kan, Zah, betapa senangnya aku mendapatkan telepon dari kamu. Dan asal kamu tahu kan, Zah, aku sudah memakai nada dering khusus. Dan asal kamu tahu kan, Zah, aku sudah menggunakan nada dering khusus untuk kamu kalau kamu nelpon aku, sayang. Sekarang kamu harus kasih tahu Nadia ada di mana. Cepat datang, sayang. Jangan terlambat. Atau sesuatu akan terjadi. Kamu tahu kan kalau Nadia kenapa-napa, suami kamu pasti akan sangat benci sama kamu. Riko, ngapain sih kamu? Apa yang mau kamu lakuin sama Nadia, ha? Pak, sekarang kita ke Cafe Angel ya, Pak. Boleh cepetan nggak, Pak? Ya Allah, Nadia. Nadia, gimana perasaanmu sekarang? Udah enakan? Udah mendingan kok. Ya, kalau emang masih ada pikiran, udah lah, nggak usah dipikirin lagi. Mendingan abis ini kita senang-senang, gue yang traktir. Boleh, Bang? Aku juga lagi butuh refreshing banget nih, pusing. Makan lah, Nat. Ini mau makan. Kamu nggak makan? Sini, disuapin deh. Maaf, Nat. Iya, nggak apa-apa kok. Di mana ya Nadia? Nadia, ayo pulang. Bu, Ibu ngapain di sini sih, Bu? Ayo pulang sekarang. Bu, Ibu itu bukan ibu aku, Bu. Stop ngatur-ngatur aku. Aku bisa pulang sendiri. Ibu nggak perlu jemput-jemput. Kanza. Nadia! Kanza. Apa yang kamu mau lakukan, Kanza? Percuma, Kanza. Kamu itu tidak dianggap di dalam rumah itu. Sekarang kamu mau nolong Nadia. Riko, kamu yang udah ngerencanain ini semua kan? Dan kamu yang udah menjebak Nadia. Kamu jangan pernah untuk sentuh dia. Mendingan kamu menjauh dari Nadia. Oke. Aku akan menjauhi Nadia dan juga Dani. Asalkan kamu mau menikahi aku. Sebenarnya apa sih yang kamu mau buktikan, Kanza? Kamu sangat ingin sekali mendapatkan status sebagai seorang istri dari Bayu. Kamu sadar, anak-anaknya Bayu sudah besar, Kanza. Dan kamu harus merawatnya. Kamu hanya menyusahkan diri kamu sendiri, Kanza. Dan Bayu sangat mencintai almarhumah istrinya. Bukan kamu, Kanza. Dia tidak menganggap kamu. Sudah banyak cara kamu lakukan untuk membuktikan kalau kamu adalah istri yang pantas untuk Bayu. Oke, sekarang kamu memang dapat menyelamatkan satu anaknya. Tapi bagaimana anak yang lain? Kamu bisa menyelamatkan secara bersamaan? Apa yang kamu udah lakuin sama Dani, ha? Kamu memang sudah menyelamatkannya dari obat-obatan. Kamu memang sudah menyelamatkannya dari obat-obatan terlarang. Tapi apakah kamu bisa menyelamatkannya dari sergapan polisi? Sekarang, dia sedang pesta-pesta dengan teman-temannya. Apa yang udah kamu lakuin, ha? Apa yang udah kamu lakuin sama Dani? Mau sampai berapa lama kamu menolong mereka terus-menerus, Kanza? Cepat atau lambat, Dani dan Nadia akan mendapatkan masalah yang sangat serius. Dan Bayu
akan sangat menyalahkan kamu, Kanza. Dan kamu harus sadar apa yang kamu lakukan. Dan kamu harus sadar apa yang sedang kamu jalani ini adalah pekerjaan, bukan pernikahan. Bulan madu kalian sebentar lagi akan habis. Itu artinya aku adalah orang yang akan selalu menunggu kamu, Kanza. Sampai kapanpun. Kamu ingat itu. Nadia! Kanza. Apa yang kamu mau lakukan, Kanza? Percuma, Kanza. Kamu itu tidak dianggap di dalam rumah itu. Sekarang kamu mau nolong Nadia. Riko, kamu yang udah ngerencanain ini semua kan? Dan kamu yang udah menjebak Nadia. Kamu jangan pernah untuk sentuh dia ya. Mendingan kamu menjauh dari Nadia. Oke. Aku akan menjauhi Nadia dan juga Dani. Asalkan kamu mau menikahi aku. Sebenarnya apa sih yang kamu mau buktikan, Kanza? Kamu sangat ingin sekali mendapatkan status sebagai seorang istri dari Bayu. Kamu sadar, anak-anaknya Bayu sudah besar, Kanza. Dan kamu harus merawatnya. Kamu hanya menyusahkan diri kamu sendiri, Kanza. Dan Bayu sangat mencintai almarhumah istrinya. Bukan kamu, Kanza. Dia tidak menganggap kamu. Sudah banyak cara kamu lakukan untuk membuktikan kalau kamu adalah istri yang pantas untuk Bayu. Oke, sekarang kamu memang dapat menyelamatkan satu anaknya. Tapi bagaimana anak yang lain? Kamu bisa menyelamatkannya secara bersamaan? Apa yang kamu udah lakuin sama Dani, ha? Kamu memang sudah menyelamatkannya dari obat-obatan terlarang. Tapi apakah kamu bisa menyelamatkannya dari sergapan polisi? Sekarang, dia sedang pesta-pesta dengan teman-temannya. Apa yang udah kamu lakuin, ha? Apa yang udah kamu lakuin sama Dani? Mau sampai berapa lama kamu menolong mereka terus-menerus, Kanza? Cepat atau lambat, Dani dan Nadia akan mendapatkan masalah yang sangat serius. Dan Bayu akan sangat menyalahkan kamu, Kanza. Dan kamu harus sadar apa yang kamu alami. Dan kamu harus sadar apa yang sedang kamu jalani ini adalah pekerjaan, bukan pernikahan. Bulan madu kalian sebentar lagi akan habis. Itu artinya aku adalah orang yang akan selalu menunggu kamu, Kanza. Sampai kapanpun, kamu ingat itu. Mas, kita ke Tanjung Barat ya. Mas, berhenti mas. Nadia, masuk. Harus banget apa kita semobil, ha? Halo Mas Bayu, Mas tolong Mas ke Tanjung Barat ya Mas, di bawah flyover. Aku rasa Dani dalam bahaya Mas. Apa yang kan saya bilang ya? Tanjung Barat flyover. Apa maksudnya? Apa jangan-jangan Dani dalam bahaya?
Asik gak bro, ha? Asik banget gak bro? Asik banget. Aduh, enak banget bro. Dan, sambet lo. Kenapa lu bro? Ceweknya kurang. Pak. Kejar dia, Pak. Pak. Berhenti. Pak. Sorry Pak. Pak. Bagaimana sih Dani? Aku belum kirim alamatnya juga. Ini dia, alamat rumah temannya. Nggak jauh dari sini.